Kembali lagi di New York City. Setelah lama meninggalkan keluarga untuk ke Jakarta, akhirnya kembali di sini. Judulnya kan sudah cukup ini ya, membuat orang penasaran kenapa nih si Panji kembali menjadi CEO. Gue akan coba jelasin, tapi memang per Senin kemarin tanggal 24 tuh gue resmi kembali menjabat menjadi CEO di Comika. Sebenarnya kemarin gue kembali ke Jakarta tuh kaitannya sama ini. Habis RUPS, kemudian mendengarkan hasil penjelasannya Pak Daniel, dan keputusan diambil salah satunya adalah gue kembali menjabat jadi CEO. Selama proses dari RUPS tersebut, ada transisi antara gue dengan Pak Daniel, kemudian di tanggal 22 beliau terakhir menjabat jadi CEO, jadi direktur utama lah ya. Baru kemudian tanggal 24-nya gue menjabat. Lucunya tanggal 25-nya gue terbang balik ke New York City. Dan itu sangat menggambarkan dinamika Panji menjadi CEO-nya Comika seperti apa. Tapi nanti gue jelasin seperti yang gue bilang. Kita mulai dengan cerita dulu. Hari Senin gue meeting dengan para head. Tiap hari Senin pagi sampai sebelum makan siang bisa meeting dengan semua headnya Comika. Kemarin gue ngelakuin itu. Terus setelahnya gue dan tim promotor, tim event berangkat ke Indonesia Arena untuk ke survei lokasinya lagi. Ada kebutuhan teknis, bawa tim teknis, bawa tim event untuk ngecek layout, sound, lighting, acara seperti apa. Dan ini adalah salah satu faktor yang membedakan Mensrea Indonesia Arena dengan Komodo Mono Istora. Kenapa kemarin soundnya dan lightingnya itu kayak gitu? Karena persiapannya mepet. Gua pada akhirnya baru tahu bahwa ternyata deal sama vendor lighting, sama vendor sound itu dilakukan mepet, sehingga gambar kerja terhadap plotting speaker, lighting dan segala macam itu mepet, serba mepet. Nah, supaya itu nggak terjadi, di bulan Februari perencanaan untuk lighting dan perencanaan untuk sound sudah dilakukan untuk acara Agustus. Jadi dari sisi persiapan aja jauh lebih matang. Selain itu, untuk membantu membuat orang lebih jelas soal seperti apa rasanya duduk di setiap kategori, gue dan tim juga bikin konten yang menjelaskan kayak gini loh. Rasanya duduk di setiap kategori. Duduk di Diamond, duduk di Emerald, duduk di Sapphire, duduk di Ruby, duduk di Platinum, duduk di Gold, duduk di Silver. Dan termasuk di Suite Room. Karena box-box yang kanan kiri itu kan udah habis tuh. Yang Suite Room masih tersedia. Dan masih akan buka penjualan di tanggal 10 Mei 2025 di harga normal. Suite Room ini akan memberikan pengalaman nonton yang menyenangkan karena kita bisa ngobrol-ngobrol dulu sebelum acara, nggak ikut rame-rame dengan yang ada di luar, plus direncanakan akan ada makanan dan minuman untuk Anda, bahkan ada satu manusia disiapkan di sini untuk Anda. Tapi jangan dipukulin. Udah 70% terjual. Jadi bisa bayangin nanti ketika periode normal harganya memang lebih tinggi, tapi kuotanya jauh lebih sedikit. Plus dibagi lagi kan, sekitar 3.000-an tiket itu dibagi Diamond, Emerald, Sapphire, Ruby, Platinum, Gold, Silver. Jadi kecacah-cacah lagi. Artinya kalau misalkan lu ngincar Silver karena lebih murah, atau lu ngincar Diamond karena lebih depan, ini dua-duanya kuotanya jadi dikit, ratusan kan berarti kan. Ya mesti buru-buru. Atau sikat yang di tengah, aman tuh. Emerald sama Sapphire oke. Lu bisa lihat juga waktu itu gue pernah bikin videonya, udah gue taruh di Instagram gue, di YouTube gue, di TikTok gue. Seperti apa nonton di Ruby enak, Platinum enak, Gold juga enak. Nah, ada yang nanya, Gold itu tulisannya restricted view itu maksudnya apa? Tadinya, bayangin ini stage ya. Di stage, latarnya ini penonton.
Tadinya tuh di sini, dan ini kan ada kursi, ini panggung. Di sini tuh dia ada giant screen kan, bukan tadinya, memang ada giant screen. Cuman Gold itu agak keganggu nontonnya karena ada si giant screen ini. Tapi sekarang gue putuskan tuh gue taruh lidah. Lidahnya itu membuat gue jadi bisa jalan lebih depan lagi. Sehingga yang di Gold tuh sebenarnya nggak restricted, nggak kehalang sama si giant screen gitu. Makanya tadinya disebut giant screen karena restricted karena ada giant screen. Tapi karena ada lidah, gue bisa maju dari panggung dan lu bisa ngeliat dengan lebih jelas. Gitu kurang lebih. Penjualan tiket dibuka tanggal 10 Mei 2025, tanggal 10 pagi waktu Indonesia Barat di Mens Radio tadi, termasuk penjualan tiket live streaming untuk Indonesia Arena. Harganya Rp300.000. Lu bisa nonton sambil boker kalau lu mau. Terserah. Gue tahu lu banyak yang nggak bisa berangkat karena kotanya nggak disamperin, atau kota disamperin tapi lu nggak bisa ninggalin orang tua yang sepuh, atau di beberapa kota nggak ada daycare, anak nggak bisa dititipin. Jakarta bakal ada daycare by the way. Ada kota-kota lain juga ada daycare-nya, ntar gue informasiin. Tapi live streaming membantu itu. Memang lu bisa nonton walaupun nggak bisa experience. Kalau mau experience, ya datang langsung. Kadang yang datang langsung bisa interaksi sama gue karena ada Q&A. Kalau lu nonton live streaming kan lu nggak bisa nanya. Lu mau nanya apa? Ke handphone. Tidak dengar kan saya. Itulah yang terjadi di hari Senin. Nah, malamnya gue main biliar sama anak-anak Serapindo. Jadi anak Serapindo kan lagi pada senang main biliar. Waktu itu bilang sama Yono, bilang sama Ajis, gue mau dong ikutan main. Pas kapan diajak main, tapi posisinya jauh di Bintaro, sementara gue masih ada open mic. Mesti persiapan untuk main Serea kan. Gak bisa lah gue. Terus di episode minggu lalu kan lu lihat tuh gue main sama Borneo. Nah, video gue main sama Borneo, gue kasih lihat ke Ajis. Terus Ajis bilang, siap Mas Panji mau main kapan? Gue bilang Selasa malam gue udah terbang. Oke, Senin malam kata Ajis. Terus Ajis bilang, Mas Panji confirm ya Senin malam mau main di mana? Terus gue bilang di Universe tuh di FX F5 kalau nggak salah, ada tempat main biliar baru, bagus banget. Gue bilang main di situ aja soalnya enak. Terus dia bilang fix yang datang saya, Rigen sama Jegel, yang lain nanti nyusul. Oh yaudah kalau gitu dia bilang ajak Borneo. Dapat kan tuh 5, gue, Borneo, Ajis, Jegel sama Rigen. Main nih gue. Kalau lu suka main biliar ya, ini gue nggak hashtag spon, gue nggak ada urusan gue nggak dibayar, tapi gue emang suka sama tempatnya. Dan gue datang ke sana tuh, sejujurnya sepi. Gue tuh agak kaget. Kenapa sepi ya? Kaget kenapa? Karena tempatnya bagus, mejanya bagus, mejanya banyak. Gue nggak ngerti biliar banget ya, tapi Borneo tahu si meja biliar tuh spek terbaik lah, namanya apa gitu. Apa ya namanya? Mr. Huang, bukan. Apa ya namanya ya? Gue lupa, tapi meja biliarnya tuh ada, oh ini kelihatan kalau di video ini. Gue bisa taruh videonya di Instagram gue. Mr. Sung, ya gak sih? Mr. Sung, betul, Mr. Sung. Katanya yang ngerti biliar tuh Mr. Sung tuh meja bagus. Jadi mejanya banyak, mejanya baru, mejanya Mr. Sung. Terus lokasinya di FX. Maksud gue ditawarin main tempat main biliar di Fatmawati lah, di Bintaro lah. Atau gue jauh-jauh banget dah. Di FX tuh dari markas Comika tuh cuman ya 15-20 menit kali. Jadi buat gue tuh strategis tempatnya. Plus sebenarnya nggak ngaruh sama gue, tapi mungkin untuk orang lain ngaruh. Ini main biliar bisa sampai jam 3 pagi di situ. Tapi yang paling aneh menurut gue adalah bahwa makanannya enak. Buat gue itu aneh. Siapa coba yang datang ke tempat biliar nyari makan kan? Tapi makanannya enak. Nih ya. Nih beli nih ketika lu ke Universe di FX. Beli shrimp cakwe. Kalau gue gak salah. Iya. Apa sih? Kayaknya shrimp cakwe deh. Pokoknya pesan cakwenya. Emang agak mahal sih, tapi enak gila. Terus kalau mau yang murah, beli ini. Potato chips. Sumpah. Enak banget, beneran. Terus mereka punya makanan-makanan berat, tapi gue gak cepet nyobain. Aja gue ngeliat sempet makan nasi goreng atau apa. Tapi makanannya enak sekali, beneran deh. Rada aneh. Gue rada aneh. Maksud gue, lu gak nyangka kan lagi pergi ke tempat biliar. Terus enak aja gitu makannya. Anyway, gue datang ke sana. Gue datang duluan, gue sama main sendirian. Borneo datang. Gak lama Ajis datang. Gak lama Rigen datang. Gak lama Jegel datang. Gak lama Yuda Keling datang.
Tiba-tiba datang banyak banget, mungkin belasan anak-anak stand up Indo. Akhirnya jadi buka 3 meja, ada Yono juga. Nanti lu lihat ya, gue ada video yang menyisir semua peserta, ada Ardit, semuanya. Ada Diki Divi, rame banget. Ada Gilang, rame banget lah. Gue happy karena gue kan 6 minggu, 6 minggu mungkin ya di Jakarta. Dan akhirnya pulang juga ke New York. Dan itu udah kayak perpisahan yang menyenangkan sekali sih. Karena ketawa-ketawa, ketemu anak-anak stand up. Ada satu momen yang lucu banget. Ya, Bor, Adit, ingetin gue untuk masukin ya. Di episode lalu Adit ngeluarin itu gitu, tapi gak ada videonya karena gue lupa kasih. Cuman ini lagi-lagi videonya bentuknya tuh potret. Jadi gue lagi main, lagi liga. Liga tuh berarti semua orang mainnya pasang-pasangan kan. Gue sama Borneo, terus Yono sama Erwin kalau nggak salah. Apa Yuda Keling sama Erwin. Rigen sama Jegel, gitulah pasang-pasangan. Jadi main liga gitu. Juara satunya Jegel sama Rigen kalau nggak salah. Juara 2-nya gue sama Borneo dan satu lagi siapa ya? Ajis. Kalau nggak salah, nilainya 6, mereka Rigen sama Jegal 9. Nah ada satu momen di mana gue mau mukul pas gue lihat perasaan gue nih masuk nih. Gue bilang, Yono keluarin handphone lu, rekam nih, gue kayaknya bakal masuk tuh. Terus gitu gue bilang, Borneo keluarin handphone lu, semuanya keluarin handphone. Terus Yono bilang, kayak semuanya keluarin handphone, Bang Panji nggak mau main kalau nggak direkam gitu. Terus padahal gue kan gak jago-jago banget ya, tapi gak tau kenapa perasaan gue mengatakan, ini mah kayaknya masuk gitu. Sebenarnya lurus-lurus doang juga. Pas gue cetok masuk, lucu banget responnya. Happy sekali. Ketawa-ketawa saya. Dan itu jadi perpisahan yang menyenangkan sebelum akhirnya gue balik lagi ke New York. Dan kalau tidak ada apa-apa sih, gue baru balik lagi April pas tur Mens Rea, kota pertama di Bandung. Tanggal 19 April kalau gue gak salah. Jadi happy bermain biliar sama teman-teman stand up Indo. Terus udah gitu Selasa gue ngajar wahana kreator. Kan kalau lihat minggu lalu Comika belajar penulisan naskah film ke wahana kreasi, wahana kreator. Apa sih lupa gue. Pokoknya Mas Salman Aristo ngajar komika-komika ini menulis naskah film. Nah gantian mereka satu rombongan datang ke Comika untuk belajar stand up. Nah 3 pertemuan pertama tuh gue ngajar di tanggal 25. Ngajar mereka dan enak karena mereka kan udah ngerti penulisan ya. Jadi jauh lebih lucu, lebih cepat lucunya lebih tepatnya. Dapat mereka maksudnya seperti apa. Setelah itu gue ada sejumlah meeting sama klien tapi gak ada footage-nya, gak ada b-roll-nya. Habis itu gue terbang balik ke New York. Seperti biasa transit di Jepang, di Haneda. Seperti biasa mampir di lounge-nya mereka. Ini kayaknya nih, karena gue tour tahun ini ya. Kayaknya nih bolak-balik tahun ini fix gue jadi diamond sih. di ANA. Lumayan, antrian lebih pendek, lounge lebih bagus. Gokil. Cuman poin gue hilang kemarin. Ternyata ANA itu poinnya hilang per tahun. Termasuk kalau misalnya gue dapat poinnya di Desember, di Januari hilang itu. Padahal poinnya bisa gue pakai untuk upgrade tiket. Mungkin nanti kali ya, pulang dari Mens Rea Jakarta tuh gue upgrade tiket. Mungkin poinnya udah cukup untuk upgrade tiket. Biar pulang naik bisnis. Biar enak dikit. Gak usah naik first class. Karena seperti pengalaman kita pasca Komodo Menuai Istora, first class tuh lebay. Bisnis udah oke. Bisnis oke. Oke, apalagi? Terbang, gue berangkat Selasa, gue nyampe Rabu pagi, dan gue gak tidur, gue langsung standby nungguin Syira pulang sekolah. Jadi gue datang ke Cafe Auburndale, 6 minggu gak gue samperin tuh. Udah hampir tiap hari gue kesana. Nongkrong di Cafe Auburndale, seperti biasa duduk di kursi andalan gue, ngeliat ke seberang nungguin si Syira keluar. Pas Syira keluar, Syira ngeliat gue matanya melotot, dia tahu gue bakal pulang hari ini. Tapi mungkin dia gak tahu kalau gue bakal jemput dia di pinggir jalan. Dia ngeliat gue melotot, dia lari.
Terus pelukan deh gue. Sama Shira. Anak kaya. Udah, sisanya gue habiskan di rumah aja. Rabu ya di rumah aja. Kamis, Jumat benar-benar cuma sama anak-anak aja. Nyantai sama mereka. Hari Sabtu kami sempat keluar. Gue, Dipo, Shira keluar untuk benerin iPad. Terus balik lagi ke rumah. Puasa dimulai di hari Sabtu ya. Kalau nggak salah. Gue lupa. Ini kan hari ketiga puasa. Iya. Iya berarti Sabtu ya. Sabtu puasa, Minggu puasa. Hari ini Senin puasa. Iya. Cuman waktu hari pertama yang puasa cuman gue sama Dipo. Karena Mila sama Shira lagi enggak. Hari kedua juga. Hari ketiga Mila baru. Hari kedua Mila ikut puasa Rek. Shira belum. Nah, hari Minggu, Dipo sempat minta gue untuk nemenin dia pergi ke Cunningham Park. Aku pengen ke Cunningham Park, ayah mau ikut nggak? Yaudah ayah bareng sama kamu. Karena gue juga nggak keluar rumah kan. Berapa hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya cuman bentar doang benerin iPad. Kurang banyak olahraga jalan kaki. Cuman karena masih jet lag, jadi gue hati-hati lah. Nah, berangkat nih gue ke Cunningham Park. Gue pikir Dipo mau ke taman itu sekitar sejam gitu ya. Karena kan dingin. Kemarin berapa tuh suhunya tuh? Sekarang aja per video ini gue buat lagi 0 derajat. Kayaknya kemarin tuh minus deh. Sempat minus 7 bahkan. Jadi dingin banget. Gue pikir bakal cuma sejam doang. Ternyata Dipo ujung-ujungnya 2 jam. Hampir 2 jam kami di taman. Kedinginan sampai meler-meler gue. Tapi gue ngeliat dia happy. Dia seneng. He had a good time. Mungkin senang juga sama gue karena kalau udah sama Shira atau sama mamanya pasti nggak akan kuat selama itu kan. Padahal Dipo seneng banget berada di situ. Untuk yang belum terlalu kenal Dipo itu dari dulu punya kegemaran yang sangat-sangat tinggi terhadap flora dan fauna istilahnya. Dia seneng tanaman, dia seneng hewan, seneng serangga, terutama serangga sih. Kalau hewan terutama serangga, kalau tanaman terutama jamur. Dia sangat-sangat tertarik sama 2 subjek itu. Dan Dipo itu kan juga suka gambar. Dia suka gambar karakter. Dia tuh suka melakukan sesuatu yang dia sebut sebagai biologi. Keduanya biologi. Yang pertama bukan predik. Pokoknya jadi ada turunan dari dunia paleontologi, turunan dari dunia biologi. Itu namanya, istilahnya dalam bahasa Inggris apa ya? Bukan predictive biology. Intinya, damn it, kenapa gue lupa istilahnya? Kemarin baru gue tanya, ayah lupa nama istilahnya apa sih? Terus Dipo jelasin. Terus gue inget belakangnya biology. Assumption, not theoretically. Intinya gini, ada cabang dalam biologi di mana mereka menggunakan dasar ilmu biologi dan dasar ilmu sains untuk membuat spesies baru. Gimana ya cara ngomonginnya? Gini deh, lu suka merhatiin video game. Video game itu kan kadang-kadang bikin universe gitu. Di video game itu, jadi ada IP game-nya itu sebuah universe gitu ya. Terus di universe itu ada semua hewan, ada semua organisme, ada ekosistem dengan hewan dan tanaman dan segala macamnya. Nah, menghayalkan itu tuh ternyata ada ilmunya. Karena mereka benar-benar menggunakan keilmuan biologi dan keilmuan sains untuk menciptakan dunia baru ini. Bayangin kayak lu ditugasin untuk bikin film Avatar tuh. Terus lu disuruh ngedesain, coba lu bayangin sebuah planet Avatar. Nah kira-kira hewan-hewannya kayak apa, tanamannya kayak apa, makhluk-makhluknya kayak apa. Nah itu yang senang Dipo lakukan. Dipo tuh kalau bikin karakter tuh gak berhenti di karakter.
Dia mikirin ini makhluk ini makannya gimana, sistem pencernaannya kayak apa, terus beranak atau bertelur, terus relasinya dengan makhluk-makhluk lain seperti apa. Semuanya sampai tanaman-tanamannya. Jadi satu universe tuh dia desain. Dia tuh suka banget begituan. Sesuatu yang sangat khas dan unik menurut gue. Karena banyak orang bisa gambar, tapi nggak banyak orang senang biologi. Nggak banyak orang senang bidang yang Dipo bilang itu. Nanti gue coba untuk kasih tau Adit, terus gue susulin biar Adit bisa tulis gede-gede, das gitu. Nah itu dia istilahnya. Nah karena dia suka itu, ketika dia ke hutan tuh dia merhatiin, dia sekarang berhenti, dia paling seneng ngebalikin batu. Karena di dalamnya kan suka ada serangga gitu-gitu kan, dia suka perhatiin. Pohon yang patah, dia lihat bolongannya dan segala macamnya. Dan dia happy sekali. Dari mana gue tahu dia happy? Karena dia sendiri yang bilang. Tiba-tiba kami lagi mungkin sejam di dalam perjalanan kami masuk ke hutan tersebut. Dia bilang, man my face hurts, kata dia. Terus gue bilang, why? Is it because it's cold? No, because I've been smiling so much. Anak kaya. Akhirnya makanya gue antepin, yaudahlah kalau gitu meler-meler dah gue. Anak gue lagi happy gitu. Ya udah. Akhirnya hampir 2 jam di situ nge-explore dan gue menghasilkan foto-foto kan. Menurut gue sebagai seorang ayah yang moto anaknya, ini adalah salah satu foto Dipo tertampan yang pernah gue foto dalam mungkin 5 tahun ke belakang. Kelihatan sekali he's so happy. He is in his element. Gue coba taruh foto-foto dia yang gue suka, yang gue bikin. Foto-fotonya bagus. Maksudnya Diponya, bukan gue yang jago, tapi Diponya manis sekali. Terus udah dari situ kami balik ke rumah. Udah, balik ke rumah dan istirahat sampai akhirnya buka puasa. Udah selesai. Nah itulah apa yang terjadi di minggu ini. Tapi seperti janji gue ngomongin kenapa gue kembali menjadi CEO. Gue jelasin dulu soal Comika ya. Ini, logo ini. Comika itu gue diriin karena suatu hari gue lagi di tour Mesake Bangsaku World Tour. Lalu gue berkesempatan untuk manggung di Los Angeles. Dan itu pertama kali, Mesake Bangsaku World Tour kan World Tour pertama gue. Itu pertama kali itu gue manggung di Los Angeles. Venue-nya itu di sebuah gedung pertunjukan yang ternyata tegak lurus dengan Hollywood sign. Gue juga baru sadar, pas nyampe tuh nggak sadar, pas lagi masuk ke gedungnya nggak sadar. Gue nunggu di backstage-nya dan pengen ngebadanin gitu, pengen shadow practicing gitulah. Tapi tempatnya sempit, jadi gue buka pintu ke belakang, gue latihan di luar karena cukup sejuk juga. Tiba-tiba gue sadar di ujung situ tuh tulisan Hollywood sign. Terus gue terhenyak, anjay istilah gue. Apa ya, terhenyak tuh apa ya? Bukan terkejut tapi taken aback kalau dalam bahasa Inggris. Gue tiba-tiba sadar bahwa gila, gue nih orang yang SD, SMP, SMA tuh tolol aja gitu, gak berprestasi. Kok bisa ya gue ke LA untuk kerja, untuk ngelawak, gak ngeluarin duit sendiri, kok bisa ya? Terus gue ngerasa bahagia sekali. Tapi gue gak punya teman untuk berbagi kebahagiaan itu. Karena dalam posisi gue, cerita soal apa yang gue alamin ke orang lain tuh kayak sombong. Padahal kan gue cuma nyari orang untuk cerita aja gitu. Kayak lu pernah gak sih habis nonton film, terus lu cari temen yang udah nonton, biar lu bisa cerita nyambung. Bener gak? Lu kan habis nonton film nih, lu tuh kan gak nyari orang yang belum nonton, karena ceritanya gak mantul gitu. Lu habis nonton film Captain America Falcon apa sih namanya? Falcon Pictures. Terus lu pengen nyari orang yang udah nonton juga, terus gitu bisa tektokan. Nah, gue tuh pengen kayak gitu tapi nggak bisa. Terus gue kepikiran, kayaknya gue akan lebih bahagia dari kebahagiaan ini kalau gue bisa bikin lebih banyak komika sampai di level seperti gue. Pada saat yang bersamaan, sebagai orang yang sedang stand up, gue kan tentu pengen Indonesia jadi negara yang
yang sehat untuk stand up comedian gitu. Gue pengen kemana-mana bisa nonton stand up. Karena gue suka stand up. Bukan cuma sebagai pelaku, gue tuh beneran suka nonton stand up. Gue cukup yakin dibanding semua teman-teman founders gue, yang paling sering nonton show stand up tuh gue. Baik di dalam negeri, ataupun nontonin, gue keluar untuk nonton Jimmy Carr, untuk nonton Kevin Hart, untuk nonton Dave Chappelle, untuk nonton Chris Rock. Keluar terus, keluar negeri gitu. Kayak soalnya kalau keluar nonton konser, nah gue kayak gitu tapi untuk nonton stand up. Nah karena gue suka banget stand up, maka gue peduli sama ekosistem stand up di Indonesia. Intinya, gue pengen ngebangun industri stand up comedy di Indonesia. Udah itu aja. Karena kalau industrinya ada, maka komika-komikanya sehat. Sekarang kalau orang nanya, bisa gak sih stand up comedian hidup dari stand up? Gue bilang belum. Terus kalau orang bilang, lalu bisa punya duit banyak banget, saking banyaknya bisa tinggal di New York tuh gimana? Itu gue yang bisa kayak gitu. Tapi karena industri belum ada, yang lain gak bisa kayak gitu. Jadi gue cuma pengen ngebangun industri stand up comedy di Indonesia. Patokan gue sih gampang, comedy club di mana-mana. Sekarang di Jakarta comedy club aja baru 4. Itu juga ya beberapa teman-teman anggot-anggotan gitu ya. Untuk yang penasaran 4 itu apa aja, Comika Comedy Club di Wijaya, Ketawa Comedy Club di Fatmawati, Kelakar Comedy Club di mana nih ya gue lupa. Sama satu lagi Mad About Comedy di namanya Mad for Comedy ya, Mad for Comedy di sekitar Kemang gitu, punyanya Andovi. Udah ada 4. Yang terakhir juga bahasa Inggris lagi. Nah jadi berdirilah Comika. Tadinya tuh namanya PT Wongsoedan Pratama Indonesia. Direkturnya bukan gue. Ada namanya Zendra. Dia yang jadi direkturnya, dan waktu itu ada PH, namanya Gox Production, itu bikin konten. Terus ada wsydnshop.com, itu toko online gue. Ada Panji Management, isinya gue talentnya. Dan ada Lumintu, itu yang ngerjain event. Setelah jalan setahun, dan gue nyuruh orang lain untuk jalanin itu, karena gue pikir, ya biar gue jadi stand up comedian aja lah, yang jalanin bisnis biar orang lain. Setelah jalan setahun, gue pikir, who am I kidding? This is my business, I should run it. Gitu kata gue. Akhirnya gue take over tahun 2019 tuh. Gue pertama kali jadi CEO-nya PT Wongsoedan Pratama Indonesia. Dan pada saat itu gue berpikir, kalau gue mau jalanin perusahaan, gue harus menggunakan kekuatan gue. Dan gue kuat dalam ngembangin brand. Jadi gue ngebangun Comika dengan pendekatan brand. Dan pendekatan brand itu sebenarnya pendekatan yang sangat-sangat valid. Akhirnya gue putuskan untuk membangun brand Comika itu. Nama PT-nya Wongsoedan Pratama Indonesia, tapi gue membangun brand Comika. Yang tadinya Lumintu menjadi Comika Event. Yang tadinya wsydnshop.com berubah jadi comika.id. Yang namanya Panji Management berubah jadi Comika Management. Jalanlah itu bertiga. Gue memimpin terus. Pada saat itu, salah satu partner gue, Rama, bilang, dia nanya lebih tepatnya, dia nggak ngasih tahu, nggak nyuruh, dia nanya, menurut lu, kalau Comika mau mendapatkan yang terbaik dari lu, itu lu sebagai CEO atau lu sebagai talent? Terus gue mikir lama banget itu. Gue pikir, kayaknya sih ada orang yang bisa gantiin gue sebagai CEO, tapi gue dengan segala hormat, ragu ada yang bisa gantiin posisi gue sebagai seorang komika gitu, sebagai talent gitu. Karena ya lucu mah relatif kan. Tapi hal-hal yang gue capai itu dalam stand up itu agak jauh untuk kekejar. Kita ngomongin yang sekarang terjadi aja ya. Indonesia Arena ini kan prediksi gue sih sold out sih. Udah 70% dan hype-nya juga masih tinggi. Kalau itu benar sold out, berarti kan gue ngejual 10.000 tiket. Itu akan jadi show stand up terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Dalam sejarahnya Asia Tenggara. Gak ada tuh acara show 10.000. Acara stand up comedy, 10.000 di Asia Tenggara. Gue udah tanya sama Fazli Rashid, temen gue orang Singapura. Dan dia udah mastiin karena gue juga punya teman-teman di Malaysia ya. Gak ada sih 10.000. Untuk komika lokal belum ada.
Kayaknya komika internasional juga nggak ada di 10.000. Nah, komika Indonesia terdekat ke gue yang pernah bikin show paling dekat jumlahnya itu Coki PRDD. Maaf saya tertangkap atau maaf saya bebas, sorry. Itu 3.000-an penonton. Itu pun show selanjutnya nggak naik dari 3.000, turun ke 1.000 sekian kalau nggak salah. Cari komika lain yang karirnya cukup stabil, cukup oke, cukup privilege untuk bisa tinggal di New York, untuk mau pindah ke New York untuk berkarir secara internasional juga. Gue rasa cuma Ernest sama Radit doang yang bisa. Itu juga belum tentu mereka mau. Ernest kan punya imajinari yang dia jalanin. Radit mah kebahagiaannya tidak datang dari memulai lagi dari nol dan berkarir di New York kan. Jadi cuma gue doang. Jadi gue pikir yang terbaik adalah kalau gue sebagai stand up comedian. Itu pikiran gue saat itu. Dia bilang kalau itu jawaban lu harus mulai mikirin pengganti lu dari sekarang. Saat itu business manager gue namanya Angga Diandri, such a good salesperson, so good at selling. Dan gue pikir core dari Comika tentu adalah menjual tiket, jualan talent dan segala macamnya. Jadi gue bilang sama dia, nanti ketika gue pindah ke New York, lo yang akan gantiin gue. Nah inilah periode-periode 0044 weekly vlog yang waktu itu dijalanin sama Borneo Verando. Borneo yang bikin videonya. Kalau lo inget tahun 2000 berapa tuh? Kayak tahun 2019-2020 gak sih? 0044 weekly vlog gue lupa. Tapi kalau lo inget, di episode perdana, Borneo sempat nanya tuh di sebuah kamar hotel. Dia bilang, kalau lu pada akhirnya diharuskan untuk memilih Mas Panji, berkarir di New York sebagai stand up comedian, atau megang CEO Comika, cuman boleh milih satu, lu bakal milih yang mana? Saat itu, walaupun dengan kesadaran gue akan pindah ke New York, yang berarti gue akan titipkan perusahaan ke orang lain, gue gak tahu caranya ngejawab pertanyaan itu. Gue coba untuk tampilin potongan itu ya. Dalam perjalanan ini bareng-bareng ngelihat gue mencoba untuk mencari jawaban yang hari ini pun gue belum tahu jawabannya. Bayangin nonton serial yang penulisnya sendiri nggak tahu ujungnya kayak apa, masih misteri. Jadi gue nggak sabar untuk ngeungkap rencana ini dan hari-hari ke depan sama lu. Dan kita cari tahu nanti di ujung nanti di akhir tahun ini apa yang akan terjadi. Nah, pada saat itu gue bingung. Gue gak tahu jawabannya. Kita lihat aja nanti di kepala gue kayak gitu. Dan sekarang di bulan Maret 2025, jawabannya terungkap. Ternyata ketika diharuskan memilih antara Comika, menjadi CEO Comika dan berkarir di New York, jawabannya adalah menjadi CEO Comika. Jadi per 24 Februari kemarin, gue putuskan untuk menunda mimpi gue. Gue ngomongnya aja. Gue menunda mimpi gue di New York. I really don't like saying it. Karena sejujurnya gue gak sabar untuk membuktikan orang-orang yang bilang gue bakal gagal. Mereka salah. Gak sabar gue. I can't wait. Gue makan, itu motivasi gue. Omongan-omongan kayak pulang aja lu gak akan berhasil jadi stand up comedian di New York. Pulang aja lu pasti gagal. Ngapain lu di New York lu pasti gagal. I eat that for breakfast. I can't wait. And I'm very sure I can make it. I don't know when, but I know I can. Tour 10,000 Hour itu bukti bahwa gue keliling dunia. Gue ke Paris, ke Roma, ke Berlin, ke Singapura, ke kota-kota besar Amerika seperti ya tentunya New York, tapi juga Philadelphia, Atlanta. Tapi gue ke kota kecil kayak Salisbury, Maryland, dan Goshen, Indiana, dan Champaign, Illinois. Gue bawa materi berbahasa Inggris, gue kena semuanya. Lu bisa, penonton membership YouTube gue bisa lihat kok, pecah itu. I know I can. Tapi
membutuhkan komitmen untuk ngebangun momentum di New York. Yang sayangnya saat ini harus gue stop dulu. Menjadi CEO jadi prioritas utama gue. Namun gue gak bisa pulang sekeluarga ke Indonesia. It's too late now. Karena sekarang anak-anak yang pengen di sini. Tahun pertama, tahun kedua gue khawatir kan. Gimana ya kalau misalnya anak-anak gak betah ada di sini dan mengharuskan kita semua balik ke Indonesia, gimana tuh? Kalau sekarang kebalik. Sekarang gue yang mengharuskan diri gue kembali ke Indonesia untuk kerja. Tapi anak-anak pengennya di sini. Dipo kuliah di sini. Fix. Shira fix. Habis SMA di sini. SMA di sini udah pasti kan dia bakal masuk ke SMA negeri abangnya Francis Lewis High School. Tapi habis itu dia juga pengen kuliah di sini. Mereka berdua udah fix pengen tinggal di sini. Nah berarti jadi ibaratnya kayak ada keluarga kecil yang tinggalnya di Mojokerto gitu, tapi bapaknya tinggalnya di Jakarta gitu. Kayak gitu tuh. Ya mau gimana? Orang pada nanya, emang gak berat bolak-balik? Berat, tapi mau gimana? Emang gak kangen sama anak-anak? Kangen. Tapi mau gimana? Banyak yang bertanya, kenapa tuh Pak Daniel digantiin lagi setelah setahun kurang? Jawabannya adalah karena ternyata setelah Pak Daniel melakukan fundraising, ketemu investor dan segala macamnya, sejak awal udah jelas bahwa investor, si para VC, ini berharapnya ketemu sama Panji. Kendatipun Pak Daniel tuh cukup kompeten untuk menjadi seorang CEO, tapi pertanyaan dari para investor, pertanyaan dari para VC adalah, perusahaan siapa ini? Punya Bapak? Oh enggak, saya di hire profesional sebagai CEO, kata Pak Daniel. Gimana ceritanya ketemu sama foundernya? Itu investor VC itu pengen tahu tuh cerita ketemunya founder dengan CEO. Karena mereka pengen memprediksi ini bakal panjang gak ya hubungannya. Dan story gue dan Pak Daniel tuh indah sekali. Orang pada kaget, oh ya kayak gitu, itu menarik sekali. Karena Pak Daniel itu berawal dari penonton gue. Pak Daniel itu penonton Comika. Dari 2013 Pak Daniel nonton kami. Acara pertama yang pakai nama Comika, Comika Monday Market, kalau masih ingat di Public Market, itu kan acara pertama pakai nama Comika tuh. Itu showcase pertamanya Comika. Sekarang ada Comika Z, ada Comika Marathon gitu kan. Yang pertama pakai nama Comika itu Comika Monday Market di Public Market di Grand Indonesia, punyanya Ismaya. Itu Pak Daniel nonton. Dari tahun 2013, akhirnya jadi CEO tahun 2024. Kan itu cerita yang Cinderella story lah. Tapi terus udah gitu ditanya, oh foundernya di mana? Foundernya siapa? Panji Pragiwaksono. Oh Panji tahu saya, kata dia. Dia di mana? Dia di New York. Kenapa dia di New York? Dia udah gak peduli sama bisnisnya. Dia udah gak mau berjuang untuk bisnisnya. Dia gak mau fight untuk bisnisnya. Kenapa tuh? Oh mau kok. Ya tapi kenapa dia ada di situ? Ujung-ujungnya, gue sadar bahwa karena ini mimpi gue, semua orang berharap pada gue untuk memastikan mimpi ini jadi kenyataan. Lucu. Padahal dulu gue kuliah di FSRD ITB. Ada mata kuliahnya Profesor Primadi Tabrani. Beliau almarhum ngajarin padahal. Dan ngajarin itu bukan sekedar ngomong aja ngomong. Dia ngajarin dengan, namanya juga ngajar ya dosen ya. Dia ngajarin kenapa kalau lu yang punya ide, scientifically gitu ya. If you put the science into it, kalau lu punya ide emang harus lu yang ngerjain. Gue dikasih tahu itu tahun 97. Tapi waktu itu karena gue merasa gagal jadi CEO, banyak hal-hal yang berdampak ke keuangan Comika hari ini, itu tuh pasti gara-gara gue. Permasalahan Comika kan karena we grew too fast, itu dia. Waktu pandemi, keuangan oke banget. Terus gue pikir, masa keluar pandemi keuangan gak oke? Orang pandemi aja oke. Ternyata enggak. Ketika sebelum pandemi kami bersembilan, keluar pandemi kami ber-90. In a course of what? 2 years? We grew too fast. We became
unsustainable, and then we had to let go people. We still do. Terus karena gue pikir gue jelek sebagai CEO, gue pikir udah paling bener dah, titipin aja sama orang lain. Tapi ternyata sekarang terutama setelah Pak Daniel melakukan fundraise, ternyata ketahuan bahwa kalau gue ngerasa gue jelek sebagai seorang CEO, solusinya tuh bukan serahin CEO-nya ke orang lain. Solusinya tuh ya jadi lebih baik aja sebagai CEO. Dan gue tuh diingetin berkali-kali bahwa belum waktunya lu pergi ninggalin Comika, belum waktunya lu pergi ninggalin Comika. Dari temen, karyawan, sampai talent ngingetin gue. Cuman emang harus, ya gue tuh dari dulu selalu gitu sih. Dulu tuh ya, gue tuh mikir kenapa ya kalau hal-hal fisik tuh gue cepet belajarnya. Tapi kalau hal-hal yang mesti ngapal tuh gue susah banget. Kayak kalau di ruang kelas tuh belajar tuh susah banget nempelnya. Tapi kok apapun yang gue lakukan secara fisik tuh gue cepet banget. Belajar bola voli cepet banget, belajar basket cepet banget, belajar main bola cepet banget. Bahkan waktu itu gue inget belajar water skiing. Gue cepet banget. Teman-teman gue berhari-hari. Gue langsung bisa 2 kali nyoba. Gue aja bingung. Semuanya lah yang ada hubungan sama ngewe. Sama ngewe. Sama fisik termasuk ngewe. Itulah yang disebut sebagai Freudian slip. Gue soalnya lagi mikir, kayaknya gue ngewe juga cepet ya belajarnya. Kan aktivitas fisik guys. Ternyata bukan sekedar aktivitas fisik. Intinya gue harus ngalamin untuk kemudian gue bisa ngerti. Dan itu yang terjadi di Comika. Udah dikasih tau berkali-kali, tapi ternyata setelah ngalamin sendiri dan setelah ngeliat Comika dari luar selama 3 tahun, gue baru sadar bahwa, dan gue belajar lebih baik soal menjadi CEO. Dulu gue nggak cermat banget, terutama soal finansial. Sekarang I see things differently, you know, during meeting. Dan semoga kayaknya sih teman-teman di Comika juga menyadari itu, bahwa tahun keduanya Panji sebagai CEO tuh lebih cermat. Lebih ngerti apa yang mesti diprioritasin. Dulu gue bener-bener deh. Ya. Gue ingat salah satu obrolan dengan seorang investor. Itu bilang bahwa investor itu memang ujung-ujungnya lebih pengen orang dengan kaliber seperti Lunji, kaliber seperti gue. Terus gue bilang, kenapa gue gak ngerti fundraising? Terus dia bilang, ya semua CEO juga ketika lagi dari bootstrap pindah ke fundraising juga kagak ngerti istilah-istilah. Semua juga kagak ngerti pre-money valuation, post-money valuation, gak ngerti bikin. Gue bahkan sekarang juga masih gak gitu ngerti gimana soal susunan cap table-nya, masih belajar. Tapi dia bilang sesuatu yang menarik sekali, katanya hal-hal kayak gitu mah bisa dipelajarin, tapi nggak semua orang bisa mempelajari gimana caranya untuk bisa menjadi orang sekaliber lu, karena lu mah jelas yang lu capai itu kelihatan sama orang. Untuk bisa mencapai, ya nggak usah jauh-jauh Indonesia Arena aja atau tinggal di New York gini, untuk bisa mencapai hal seperti ini kan nggak semua orang bisa. Berarti kan Panji ini kan, nih istilahnya dia nih yang sekarang gue ulang-ulang mulu. Risk appetite dan relationship with failure-nya tuh jelas di mata investor. Itu yang mereka lihat, karena Comika terlalu kecil untuk diukur sebagai perusahaan, mereka ngukur elunya. Dan itulah juga membuat gue jadi lebih ngerti soal, okay, I understand what I have to do, I understand my position in this place. Everybody expect me to run this ship. That's what I'm gonna do. Gue sangat-sangat optimis sih. Gue tahu apa yang mesti gue lakuin dengan Comika. Tahu dan ngejalaninnya beda ya. Tentu struggling, tapi dari beberapa minggu berada di Jakarta kemarin, ketemu dengan sejumlah brand,
ketemu dengan investor, cukup hopeful. Yang pasti sekarang banyak sekali meeting-meeting dengan brand itu sama gue langsung. Karena ya persis sama seperti ketemu investor. Baik investor ataupun brand lebih happy kalau ketemu sama gue langsung. Tentu mikir-mikir ya, mesti ngitung-ngitung. Gak semua brand ketemu sama gue dan gak semua investor. Semua investor sih, kalau investor semuanya. Tapi gue udah tahu apa yang mau gue lakuin. Gue cerita di town hall pertama gue ngumumin gue akan balik sebagai CEO Comika. Gue bilang tahun ini gue mencanangkan sesuatu yang gue sebut dengan hat-trick Comika. Hat-trick 3 buah gol. Tahun ini kita cuma ngelakuin 3 itu aja. Hanya 3 ini, hat-trick Comika. Clean sheet, score more, climb the league. Clean sheet itu memperbaiki pembukuan kami. Score more itu bikin revenue yang lebih oke dengan profit margin yang lebih baik. Dan climb the league itu maksudnya sebagai perusahaan itu kita mesti lebih baik lah gitu. Ibaratnya kayak Comika saat ini ada di klub sepak bola Liga 3 gitu. Liga 3 gak ada yang nonton, gak ada brand. Gak ada. Di jersey-nya polosan aja gitu. Kalaupun ada juga paling somai Mang Jajak gitu. Tapi kan semakin lu naik ke Liga 2, Liga 1 makin banyak tuh brand mau naro sponsorship gitu kan. Karena makin banyak yang nonton, makin oke gitu. Nah, kalau Comika mau banyak diinvest sama orang, banyak orang mau terlibat, we have to be better as a company. We have to climb the league. Si tim sepak bola bernama Comika ini mesti naik dari Liga 3 ke Liga 2 dan Liga 2 ke Liga 1. Dan yang membuat klub sepak bola itu naik dari 3 ke 2 ke 1 adalah performa. Itu aja. Hanya itu tahun ini. Tapi gue agak kaget sendiri kenapa gue happy. Capek itu udah pasti. Tapi gue happy. Akhirnya perusahaan ini balik lagi di tangan gue dan akan gue jalanin dengan cara yang gue inginkan untuk tujuan akhir yang juga gue harapkan. Bersama dengan para investor tentunya. Begitulah ceritanya. Untuk semua yang nonton ini, spread the news. I'm back. Makasih banyak, kita ketemu minggu depan. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program. Dimana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang gak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila, di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak. Gokil potong rambut bro, masuk .id weekly vlog. 알았어. Gokil. 알았어. Korea. Oh ini potongan rambut Korea. Korea. Tapi mukanya Purwokerto loh. Loh. Ini kan kelihatan orang Korea begini, segini. Enggak, Purwokerto masih. Ah, celek lah. Celek. Celek bro.